Perkenalkan, saya Rahmadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Medan tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut video praktik pembelajaran saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, ya. Bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walaupun di tengah keterbatasan, ya. Karena memang pembelajaran secara full belum kita bisa lakukan, ya. Makanya ini pembelajarannya kita shift, ya. Kita berangkat separuh dulu karena memang situasinya masih dikatakan pandemi, ya. Walaupun memang kasusnya sudah menurun, tetapi situasinya masih dikatakan masih pandemi, ya. Tentunya Bapak selalu berpesan selalu menjaga kesehatan, ya, apalagi di musim penghujan, ya. Terus jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan, ya. Kalau memang tidak ada kepentingan tidak usah bepergian keluar rumah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi, agar pembelajaran kita bermanfaat ilmunya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan Bapak untuk memimpin doa pada pertemuan pagi ini. Siap, doa dimulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Anda Tegar sudah memimpin doa pada pertemuan pagi ini. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, terhadap tanah air, ya, terhadap bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu Bapak harap Anda semuanya bisa berdiri, ya. Sebenarnya Bapak minta tolong kepada Anda Marina untuk menjadi dirijen, ya, atau memimpin dalam menyanyikan lagu kebangsaan ini. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan ke depan. Oke, masih dalam keadaan berdiri, ya. Selanjutnya Bapak ingin cek kerapihan Anda semuanya, silakan dicek kerapihannya, ya, mulai dari pakaian, apakah sudah sesuai dengan tertib dari sekolah. Oke, kalau sudah silakan dilihat, ya, di bawah
dilatih. Apabila masih ada sampah yang berserakan, silakan diambil ya. Bisa dibuang ke tempat sampah. Sudah rapi? Sudah bersih? Kalau sudah rapi, sudah bersih, silakan bisa kembali. Selanjutnya di sini Bapak akan cek kehadiran ya, Bapak presensi. Saya dulu yang pertama di sini ada Ananda Aisyah Isma Raihan, kemudian Dea Eka Putri, Dea Geriansa, Nasya, Isa, Artika, Widya Ningsi, Ningsi Imeliana Putri. Alhamdulillah ya, bisa hadir semua pada pertemuan kali ini. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dari peluang suatu kejadian. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas permutasi dan kombinasi, kali ini kita akan membahas peluang suatu kejadian. Namun sebelum kita ke materi peluang suatu kejadian, Bapak akan memberikan dulu suatu masalah ya dari pembelajaran sebelumnya. Ini untuk mengingat kembali apakah Anda semua masih mengingat terkait materi permutasi dan kombinasi yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Sekarang di sini ada 4 permutasi 2, kemudian yang kedua 3 kombinasi 2. Di sini ada 2 permasalahan. Silakan siapa yang bisa menyelesaikan boleh maju ya. Oke, Ananda Gia, silakan. Silakan yang lain diperhatikan ya. Sudah? Oke, silakan boleh dijelaskan kepada teman-temannya ya. Oke, jadi di sini ada 4 permutasi 2 sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Jadi 4 faktorial per 4 dikurangi 2 sama dengan 4 sininya per dibagi 2. Karena 4 dikurangi 2, 2. Terus langsung 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2. Karena ini 2 jadi aja. Hasilnya jadi 12. Hasil dari Ananda Gia. Bagaimana dengan yang lain? Apakah hasilnya sudah betul atau memang ada yang berbeda? Sama ya. Oke, saya kasih tepuk tangan untuk Ananda Gia. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini kan ada 2 buah permasalahan. Yang pertama terkait permutasi, di mana 4 permutasi 2 itu artinya kan n faktorial dibagi n min r faktorial ya. Kita ketahui bahwa ini merupakan rumus dari permutasi ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Berarti n-nya di sini diketahui 4, kemudian r-nya 2 ya. Berarti 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial itu hasilnya berarti 12. Itu materi sebelumnya terkait permutasi dan kombinasi ya. Karena Bapak anggap Anda semuanya sudah paham terkait materi permutasi dan kombinasi, berarti kita bisa lanjut ke materi kali ini yaitu terkait peluang suatu kejadian. Selanjutnya di sini akan Bapak bacakan terkait indikator ya, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kita hari ini. Indikator yang pertama ya, di sini ada menampilkan sikap disiplin, jujur dan kerjasama dalam pembelajaran. Kemudian indikator yang kedua yaitu memahami ruang sampel, titik sampel dan peluang kejadian. Kemudian indikator yang ketiga menentukan ruang sampel, titik sampel dan peluang kejadian. Kemudian indikator yang terakhir yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Itu tadi terkait IPK ya, indikator peluang kejadian. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini ya? Yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning ya, peserta didik dapat menampilkan sikap disiplin, jujur dan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini,
Ananda semuanya bisa menunjukkan sikap disiplin, ya, jujur tentunya, serta kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tujuan yang kedua, ya, Bapak ingin Ananda semuanya aktif dalam belajar ini, ya. Silakan tujuan yang kedua, siapa yang mau membacakan? Oke, Ananda Igna. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis TPEC, dengan membaca materi pada bahan ajar digital dan menonton video yang ditayangkan, peserta didik mampu memahami ruang sampel, titik sampel, dan peluang kejadian dengan benar. Oke, itu tujuan yang kedua, ya. Jadi nanti setelah Ananda membaca permasalahan, Ananda diharapkan dapat memahami apa itu ruang sampel, titik sampel, maupun peluang kejadian. Kemudian tujuan yang ketiga, oke, Ananda Dea Eka Putri, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis TPEX dengan memahami materi pada bahan ajar digital yang ditampilkan, peserta didik mampu menentukan ruang sampel, titik sampel, dan peluang kejadian dengan benar. Ya, jadi setelah memahami, Anda semuanya dapat menentukan apa itu ruang sampel, titik sampel, dan peluang suatu kejadian, ya. Selanjutnya peluang yang tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keempat, silakan. Oke, Ananda Nadia. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis TPEX dengan memecahkan ruang sampel, titik sampel, dan peluang kejadian, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dengan benar. Oke, itu tujuan yang terakhir, ya. Jadi setelah Anda tadi dapat memahami, yang menentukan, memecahkan masalah, yang terakhir nanti secara berkelompok dapat menyajikan masalah terkait peluang suatu kejadian, ya. Jadi nanti berkelompok melakukan presentasi di hadapan teman-temannya. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, peluang suatu kejadian ini tentunya erat kaitannya dengan lingkungan sekitar kita, ya. Erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, siapa contohnya peluang Ananda nanti memasuki perguruan tinggi, ya. Mungkin nanti kan setelah lulus ada yang masuk ke perguruan tinggi, ya, ada yang melanjutkan kuliah, ada yang juga yang langsung bekerja. Nah, jadi nanti peluang Ananda masuk ke perguruan tinggi atau peluang Ananda dapat diterima kerja di suatu perusahaan bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, masih semangat untuk belajar hari ini? Masih semangat? Selanjutnya Bapak akan coba cek konsentrasi Anda semuanya, ya, dengan ice breathing, ya. Jadi mohon berdiri lagi sebentar. Di sini ada sebuah game, ya, Bapak ular kan? Oke, tahu cacing? Kira-kira ular sama cacing panjang mana? Nah, jadi nanti ketika Bapak sebutkan ular, Ananda jawabnya panjang sambil menggerakkan tangannya memendek, tapi seperti ini, ya. Ya kan, ular panjang gitu, ya. Cacing. Tapi yang cepat, ya. Oke, kita coba. Misalkan konsentrasi cacing. Cacing. Ular. Panjang. Bisa? Oke, sekali lagi cacing. Pendek. Saya coba, ya. Melani. Ular. Pendek, panjang, Ular panjang apa pendek? pendek, Ular panjang, panjang, ya, panjang kan seperti ini. Kemudian winci coba. Cacing. Apa? pendek, Ular? panjang. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali, ya. Itu sedikit sedikit. Selanjutnya Bapak akan bagi Anda semuanya ke dalam kelompok, ya. Pembelajaran kita kali ini menggunakan problem-based learning. Nah, maka dari itu Bapak akan membagi Anda semuanya ke dalam 4 kelompok, ya. Silakan boleh duduk per kelompok. Sudah berkelompok, ya. Selanjutnya nanti Bapak akan bagikan materi ajar dan APD, ya. APD.
Sudah pegang KPD semua ya? Sudah. Oke, tolong perhatikan dulu sebentar ke sini ya. Nah, untuk yang pertama ada ruang sampel, titik sampel dan kejadian. Di situ kan ada gambar ya. Terdapat seorang wasit ya sedang melempar koin. Ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menentukan tim mana yang terlebih dahulu melakukan kick off. Nah, Anda semuanya tentunya pernah melihat pertandingan sepak bola ya. Sebelum pertandingan dimulai, pasti seorang wasit akan melemparkan sebuah koin untuk menentukan tim mana yang terlebih dahulu melakukan kick off. Ya. Nah, jadi itu kita akan pelajari pada materi yang pertama ini terkait ruang sampel, titik sampel dan kejadian. Kemudian bisa dilihat pada permasalahan yang pertama di situ ada percobaan pelemparan sebuah koin. Ya. Nah, ini kan ada sebuah koin ya. Nah, koin ini terdiri dari dua sisi ya. Yang sisi yang pertama misalkan kita ini namakan sisi gambar atau biasa kita lambangkan dengan huruf G. Kemudian sisi yang kedua ini dilambangkan dengan huruf A atau biasa disebut dengan angka. Jadi satu keping uang logam itu terdiri dari dua sisi gambar dan sisi angka, ya atau biasa dilambangkan dengan sisi A dan sisi G. Ya. Kemudian pada percobaan yang kedua, ya, nah, pada masalah yang pertama kan akan dilakukan dua buah percobaan. Yang pertama percobaan melempar satu keping uang logam. Dan percobaan yang kedua melempar satu buah dadu ya. Nah, ini Bapak ada satu buah dadu. Dadu ini terdiri dari berapa sisi? 6 ya. Berarti atau ada 6 mata dadu ya. Ini mata dadu yang pertama, kemudian ada yang kedua, 3, 4, 5 dan 6. Nah, jadi pada pelemparan satu keping uang logam dan satu buah dadu, nah, nanti di sana disuruh mencari banyaknya ruang sampel, banyaknya titik sampel dan kejadian. Jadi silakan dilihat dalam LKPD ya, itu ruang sampel, titik sampel dan kejadian. Silakan bisa dimulai ya, didiskusikan dengan kelompoknya terkait masalah yang pertama. Silakan ya diamati, dibaca masalah pada kegiatan yang pertama.
silakan kumpulkan informasi ya dari masalah yang pertama. Kalau memang ada atau membutuhkan informasi tambahan bisa buka ya lewat sumber lain, misalkan boleh lewat Google, misalkan bisa buka HP-nya, kemudian boleh juga lewat buku paket matematika ya. Setelah didapat informasi, silakan selanjutnya tentukan itu apa ruang sampel, titik sampel, dan kejadian ya pada masalah yang pertama. Oke, kalau masih bingung silakan boleh ditanyakan ya. Oke, masalah yang pertama. Ada yang sudah selesai untuk masalah yang pertama? Silakan kelompok berapa yang sudah selesai? Bisa angkat tangan. Oke, kelompok yang pertama ya sudah selesai. Oke, silakan boleh maju ya, boleh dipresentasikan nantinya, boleh disajikan di hadapan teman-teman. Silakan bisa ditulis hasilnya ya, nanti dipresentasikan. Kelompok lain silakan diperhatikan ya. Ini hasil dari kelompok yang pertama ya. Setelah kelompok lain disaksikan, nah di sini akan dijelaskan masalah yang pertama oleh kelompok yang pertama. Hasil percobaan 1 yaitu ada sekeping mata uang logam yang dilempar. Ruang sampelnya S yaitu AG, ada angka dan gambar. Banyaknya NS yaitu ada 2. Terus pada percobaan yang kedua ada sebuah dadu yang dilempar. Ruang S-nya, ruang sampelnya ada kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ada 6. Terus pada percobaan 1S AG, maka A dan G disebut titik sampel. A adalah kejadian muncul mata dadu benar. Jadi A yaitu 2, 4, dan 6. Yaitu tadi pengajian masalah ya, representasi dari kelompok yang pertama, di mana kita ketahui bersama bahwa tadi dalam masalah ada 2 buah pelemparan. Pelemparan yang pertama pelemparan 1 keping uang logam, kemudian pelemparan yang kedua 1 buah mata dadu ya. Itu hasil dari kelompok pertama. Silakan kelompok lain ya, diamati apakah hasilnya sudah sesuai atau mungkin ada perbedaan hasil dengan kelompok yang lain. Silakan, ada yang ingin menanggapi terkait hasil dari kelompok yang pertama? Oke, kelompok 3 silakan ditanggapi ya. Jawabannya sama, jadi sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya sama ya dengan kelompok yang pertama. Kita ketahui bahwa 1 keping uang logam atau 1 keping koin itu tadi kan terdiri dari 2 sisi, ada sisi angka dan sisi gambar ya, atau dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf A dan G. Kemudian pada percobaan yang kedua pada 1 buah mata dadu, berarti ruang sampelnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena dadu itu terdiri dari 6 sisi ya, atau ada 6 mata dadu. Berarti NS-nya atau banyaknya ruang sampel itu ada. Nah, kemudian titik sampelnya ya, yang pertama itu pada pelemparan 1 buah koin itu ada AG ya. Kemudian pada percobaan yang kedua pada pelemparan dadu itu titik sampelnya berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Itu hasil dari kelompok yang pertama dan hasilnya sudah betul ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan untuk kelompok yang pertama bisa ke bagian ya. Silakan KPD-nya bisa dikumpulkan kembali ke Bapak ya. Silakan.
untuk menambah pemahaman ya ada semuanya terkait ulang kejadian. Nah di sini Bapak akan putarkan sebuah video dengan materi peluang suatu kejadian. Nah, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan terkait peluang bagian pertama. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar definisi peluang, komponen suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Untuk materi kejadian maju, seorang akan bahas di video bagian kedua. Oke, langsung saja kita bahas materi. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, secara matematika, peluang ini bisa kita hitung. Peluang terjadinya suatu kejadian A rumusnya itu seperti ini. PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA ini adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan A terjadi, dan NS ini banyaknya semua kemungkinan. NA dan NS ini bisa kita cari menggunakan konsep kaidah pencacahan yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Tentang peluang ini ada di antara 0 sampai 1. Peluang suatu kejadian itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ketika peluang suatu kejadian 0, itu artinya kejadian itu mustahil terjadi, dan ketika peluangnya 1 itu pasti terjadi. Oke, tadi itu video terkait peluang suatu kejadian ya. Semoga video tersebut dapat memuatkan pemahaman terkait peluang suatu kejadian. Untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak ada 42 soal, ya, jadi nanti silakan dikerjakan ya di lembar kertas. Begitu silakan sekarang sediakan satu lembar kertas untuk menyelesaikan soal evaluasi kita pada pertemuan hari ini. Ini evaluasi pembelajaran kita hari ini ya, jadi ada 42 permasalahan, silakan diselesaikan ya di dalam satu lembar kertas. Jangan lupa tulis identitas dan nama kelas dan mata pelajaran tanggal. Selesaikan soal tersebut secara mandiri ya, tidak usah tanya teman. Percaya pada diri sendiri ya. Silakan bisa dikerjakan. Silakan dengan jujur ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan bisa dikumpulkan ke depan. Tadi evaluasi pembelajaran kita. Nah, nanti dari hasil evaluasi ini yang nilainya masih di bawah KKM. Nah, karena kan kita KKM 10 ya. Berarti nanti Bapak akan adakan remedial di luar jam pelajaran. Jadi nanti yang di bawah 10 siap-siap mengikuti remedial. Nah, kemudian yang di atas KKM atau dari 70 nanti akan Bapak kasih pengayaan terkait materi selanjutnya, yaitu peluang kejadian majmuk ya. Oke, selanjutnya kita sampai pada kesimpulan terkait pembelajaran hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini? Oke, Anda melihat Peluang sampel adalah satu lingkungan yang mungkin dalam suatu eksperimen atau percobaan. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diperoleh dalam eksperimen. oke, itu kesimpulan kita hari ini ya, bahwa peluang suatu kejadian itu merupakan perbandingan antara banyaknya anggota A atau NA
dibagi dengan banyaknya anggota S atau banyaknya ruang sampel atau MS, berarti PA sama dengan perbandingan antara NA dibagi dengan NE. Oke. Untuk refleksi, di sini Bapak akan kirim link ya. Jadi nanti Anda tuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini ke dalam link Mentimeter yang akan Bapak share ke dalam WA grup kelas ya. Ini linknya, silakan bisa dibuka ya di HP, buka WA grupnya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan ditulis 2 kata terkait pembelajaran kita pada hari ini. Jadi itu yang tadi Anda tulis di provokasi. Nah, jadi refleksi ini akan dijadikan sebagai perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, kita sampai di akhir pembelajaran ya. Jangan lupa untuk materi selanjutnya silakan nanti Anda bisa membuka materi terkait peluang kejadian umum ya. Silakan cari informasi terkait materi tersebut ya, dipelajari di rumah. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.